Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Juliana Putri dari 11 TKJ 5. Saya akan menjelaskan tugas dari PJKN 3 tentang analisis standar jaringan nirkabel. Berikut beberapa standar pada jaringan nirkabel. 1. 802.11 atau Wi-Fi. 802.11a IEEE 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless network di frekuensi 2,4, 3,6, 5, dan 60 GHz. 802.11n, frekuensi yang digunakan oleh 802.11n adalah 2,4 GHz dan 5 GHz. 802.11n juga dikenal sebagai Wi-Fi 4. 802.11g bekerja pada pita 2,4 GHz seperti 802.11b, tetapi menggunakan skema transmisi berbasis OFDM yang sama seperti 802.11a. 802.11ac, frekuensi Wi-Fi 802.11ac adalah 5 GHz. 802.11ac merupakan spesifikasi Wi-Fi 5 yang menggunakan pita frekuensi 5 GHz untuk operasi lalu lintas nirkabel. Dan 802.11ax atau yang dikenal sebagai Wi-Fi 6 dapat beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Ada juga 802.11b, frekuensi yang digunakan oleh standar IEEE 802.11b adalah 2,45 GHz. Berikut beberapa standar pada jaringan nirkabel. 2. Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi Personal Area Networks atau PAN tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. 3. Zigbee. Zigbee adalah standar dari IEEE 802.15.4 untuk komunikasi data pada alat konsumen pribadi maupun untuk skala bisnis. Zigbee didesain dengan konsumsi daya yang rendah dan bekerja untuk jaringan personal tingkat rendah. 4. Ada WiMAX. WiMAX adalah teknologi komunikasi jaringan nirkabel yang menyediakan akses broadband berkecepatan tinggi di area yang luas. WiMAX merupakan singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan dari 802.11a. Kelebihannya, mobilitas sesuai dengan jaringan IP, konektivitas data dan kecepatan tinggi, frekuensi yang tidak terlisensi, aspek keamanan tinggi, instalasi mudah dan cepat, tidak rumit, sangat murah. Kelemahannya, bandwidth yang terbatas karena dibagi-bagi berdasarkan spektrum RF untuk teknologi-teknologi lain. Kanal non-overlap yang terbatas, efek multipad, interferensi dengan pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, flash yang terbatas, power control, protokol MAC, high overhead. Kekurangan dan kelebihan Bluetooth. Kelebihannya, Bluetooth merupakan cara yang mudah dan nirkabel untuk menghubungkan perangkat Bluetooth digunakan oleh berbagai perangkat. Bluetooth tidak memerlukan kabel, sinyal Bluetooth dapat menembus tembok atau rintangan lain. Kualitas suara. Kekurangannya, kualitas suara Bluetooth mungkin lebih rendah dibandingkan headset kabel. Headset Bluetooth memerlukan pengisian baterai secara berkala. Kondisi Bluetooth dapat terganggu oleh perangkat lain, terutama jika perangkat tersebut menggunakan frekuensi yang sama. Kekurangan dan kelebihan Zigbee. Kelebihannya, konsumsi daya rendah sehingga baterai bisa bertahan lama. Komunikasi yang kuat dan andal di lingkungan industri, hemat biaya untuk penerapan skala besar. Kekurangannya, kecepatan data lebih rendah dibandingkan protokol lain, bandwidth terbatas untuk aplikasi berkecepatan tinggi. Potensi tantangan interoperabilitas dengan perangkat dari produsen berbeda. Kekurangan dan kelebihan dari WiMAX. Kelebihannya, satu pos pemancar mampu menangani hingga ratusan pengguna. Koneksi sangat cepat walaupun jarak sangat jauh, yaitu bisa mencapai 72 Mbps dan kisaran jarak 10 km. Kekurangannya, banyaknya orang yang menggunakan WiMAX dapat menurunkan kecepatan koneksi hingga 2 Mbps sampai 10 Mbps. Kecepatan 72 Mbps hanya berlaku bagi kondisi ideal, sedangkan jika pengguna berpindah tempat ke suatu lokasi tertentu, maka dapat menyebabkan kecepatan koneksi turun drastis, membutuhkan line of sight untuk memperpanjang koneksi. Jadi kesimpulannya dapat diambil adalah IEEE 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless network di frekuensi 2,4, 3,6, 5, dan 60 GHz. Mereka menciptakan dan dioperasikan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers. Versi dasar dirilis tahun 1997 dan telah melalui serangkaian pembaruan dan menyediakan dasar bagi produk jaringan nirkabel Wi-Fi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya gimana ya, Pi? Dari screen recordnya kameranya? Iya. Ada? Hah? Ada dari screen record. Download lah.